thing important. Ini contoh ya. Nanti saya bagi ya. Apa-apa ini nanti kita kirim ke grup nih ya. Nah, di sini kuncinya tuh mereka bekerja sama dan berkompetisi gitu ya. Jadi kooperatif and kompetitif. Nah, di sini adalah what content are going to create. Di sini ada pembagian kelompok, penyebaran materi yang menarik ya. Jadi kemudian tugas kelompok, pemberian resume materi, ya, kemudian presentasi kelompok dan penilaian. Jadi ada alur yang dibuat demikian menyenangkan ya, supaya tidak membosankan tadi ya. Dan nah kemudian ini ya ada medianya ya, kita lihat ada Zoom, ada quiz, ada Google Drive, ada WhatsApp atau email gitu. Itu anunya media komunikasinya ya. Guru siswa. Jadi ada sistem yang didesain semacam ini ya. Nah, ini tadi yang saya bilang learning pyramid. Jadi sebetulnya sistem pembelajaran yang aktual itu sekarang bukan guru ngajar di kelas ya, karena lecture itu hanya 5% ya. Reading 10%, audiovisual ya. Jadi yang paling bagus itu teach other. Jadi sistem pembelajaran antar teman ini paling baik. Tercapai apabila saling mengajari dalam kelompok ya. Jadi kemudian praktikal ya ini 75%, diskusi ini juga pentingnya. Jadi di online itu discussion sama teach other itu yang digalakan gitu ya. Oke, kemudian ini goals-nya ya. Jadi ini contoh reminder pengumpulan tugas yang kolektif, adanya poin kelompok berdasarkan capaian, kerjasama diskusi kelompok yang atraktif ya. Jadi ini hasil testingnya. Nah ini dites, hasil testingnya lebih disiplin dan happy. Ya, jadi ini prototipe-nya itu ini tadi ya, ini prototipe-nya. Kemudian hasilnya, ini hasilnya ternyata siswanya lebih disiplin dan happy ya, saling tukar informasi dan diskusi bersama, tidak ada ranking antar siswa dan tidak ada gap. Nah ya jadi ranking itu juga tidak diperlukan ya, dan saling backup bersama ketika pelajaran. Ya, jadi tim teachingnya kelompoknya terbentuk ya. Jadi bagaimana membangun timnya itu terbentuk dengan adanya kerjasama tadi. Kemudian dari guru, nah ini dari siswa ya, dari guru alternatif untuk saling meningkatkan satu sama lain. Dengan adanya juara satu menjadikan mahasiswa lebih termotivasi, benar-benar mendapatkan nilai tambahan. Jadi namanya bukan ranking tapi nilai tambahan gitu ya. Kemudian merubah hal negatif siswa untuk contoh siswa pemalas menjadi lebih rajin. Jadi kemudian memungkinkan materi yang diberikan bisa diterima secara menyeluruh oleh siswa. Nah itu ya kurang lebih ini contoh yang menarik ya di permasalahan kita belajar online ya, teman-teman yang punya anak ya mungkin terasa ya, punya anak SD, SMP ya, rebutan gadget, rebutan laptop, rebutan koneksi internet ya. Nah, jadi ini nih contoh ya. Jadi kira-kira semacam ini, gitu ya, prototipe yang nanti dibuat satu presentasi yang menarik setiap kelompok, kemudian di prototipnya seperti apa, diuji cobakan, kemudian dievaluasi hasil-hasilnya seperti apa. Oke ya, ini salah satu contoh dari kelompok yang lalu ya. Jadi ini yang cukup bagus ya, dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua. Baik, sekarang sudah ada nih yang sudah menuju prototip atau apa, yuk kita bedah sama-sama, kita diskusi. Jadi proses pembelajaran terbaik itu adalah teach other ya. Jadi saling belajar di antara teman-teman, kan background-nya lain-lain ya. Ada yang dari IT, ada yang dari desain, ada yang dari manajemen ya, ada yang dari pendidikan. Nah, itu dengan kita berkelompok ya, belajar bersama, itu akan saling melengkapi. Ya, jadi memang sekarang sudah tidak berkompetisi, tapi kita berkolaborasi. Ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau presentasi, ini mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1, udah siap? Halo? Pak Busro ini biasanya udah siap, Pak Busro.
Gimana contohnya? Udah ada ya contoh tadi yang dari kelompok apa dia sistem pembelajaran online ya itu ya. Ada yang mau contoh, tapi yang contoh satu lagi produk, soalnya ini nggak ada yang bikin produk ya di sini ya. Kalau yang produk saya ada contoh satu lagi sebetulnya. Tapi saya lihat di kelompok ini nggak ada yang bikin produk ya. Kafe, apalagi itu pengelolaan sampah, packaging ya. Gimana? Ayo. Saya boleh coba share ya, Pak? Iya, Bu. Ya udah, yuk silakan. Yuk, silakan, Bu. Tapi kayaknya nggak bisa share sebentar ya, Pak ya. Saya sharekan aja, Mbak. Oh ya, silakan. Mas Irhamna. Ya. Sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Monggo Mbak Dewi. Ya, ini dari kelompok 7 Pak. Kita sebenarnya startingnya dari untuk servis vaksin seperti itu Pak. Ya. Ini jadi latar belakangnya terkait dengan vaksin supaya vaksin meningkat lebih maksimal seperti itu. Kemudian kita mengidentifikasi ada beberapa stakeholder. Waktu itu ada karena kita memilih untuk dengan Halodoc. Waktu itu goal utamanya tentu mereka ingin memaksimalkan peserta karena pandemi ini pendapatan mereka dari pendaftaran layanan Vaskes itu menurun sehingga diharapkan sebenarnya dari vaksin ini tuh menjadi sumber pendapatan baru juga untuk Halodoc. Sementara tentunya kalau user ini mereka mengharapkan mendapatkan vaksin yang aman dan nyaman. Sementara kalau dari Vaskes dan juga tenaga kesehatan mereka mengharapkan adanya manajemen vaksin yang efisien dan efektif. Ini goal masing-masing stakeholder-nya seperti itu. Kemudian finding-nya ini kita ada beberapa persona. Yang pertama tuh kita sebut saja Anissa. Jadi ini karakternya dia lebih health conscious, kemudian juga sudah pakai aplikasi dan juga independen. Selain itu juga kesadaran akan kesehatannya tinggi. Kemudian dari interview yang kita lakukan pada pengguna ada jenis persona kedua kita sebut sebagai Tono. Nah, kalau Tono ini agak berbeda. Jadi kalaupun vaksin tujuannya tuh bukan karena supaya mencari imunitasnya, tapi lebih karena supaya bisa beraktivitas. Karena kan kalau mau kemana-mana harus ada syarat vaksin seperti itu. Nah, kita ini sih point of view-nya waktu itu yang sudah kita pernah presentasikan juga berikutnya. Ini waktu itu insight-nya, POV-nya juga berikutnya. Waktu itu kita coba develop juga value proposition canvas-nya. Mungkin kurang kelihatan. Nah, kemudian kita mencoba melihat adanya beberapa permasalahan terkait dengan alur vaksin saat ini juga karena dari interview yang kita lakukan ditemukan seringkali itu ada tumpang tindih informasi sehingga pada saat mereka mau melakukan vaksin kedua tuh kadang-kadang banyak yang kebingungan juga karena ada perbedaan data dan segala macam. Ternyata setelah ditelusuri itu masing-masing itu kayak bergerak sendiri. Jadi Halodoc ada sendiri jalurnya, kemudian di Vaskes juga ada sendiri, kemudian juga informasi dari Peduli Lindungi yang terhubung dengan Departemen Kesehatan itu juga terpisah, jadi tidak ada kesinambungan seperti itu. Nah, dari sini kita dari beberapa ideas yang kita coba sudah kumpulkan sebelumnya ini kita langsung ambil, kita coba yang relate untuk ke beberapa stakeholder tadi. Ini kita pengen ada yang namanya Halodoc vaksin rame-rame. Ini kalau dari sisi usernya ini lebih menyasar tadi yang persona 2 yang pasif dan termotivasi oleh kelompok yang sebenarnya mereka tuh kurang peduli terhadap kesehatan, tapi mereka tuh pengen vaksin supaya bisa beraktivitas yang tadi itu. Nah, kemudian ini ada beberapa ide. Vaksin rame-rame ini bisa daftar berkelompok, kemudian bisa pindah Vaskes pada saat vaksin kedua, dan bisa tetap berkelompok atau menjadi individu. Kemudian juga sertifikatnya ini bisa diunduh dan di-print melalui Halodoc. Kemudian juga langsung terhubung dengan Peduli Lindungi, bukti divaksin
bersama dengan selebritis yang disukai. Jadi model ada foto lah seperti itu. Jadi bukti vaksinnya tuh juga ada kayak foto bareng selebritis seperti itu. Itu kemudian berikutnya sebenarnya yang berikutnya ini lebih ke skenarionya. Tadi karena kita ada beberapa alurnya. Yang pertama ini yang pertama adalah pengguna mendaftar sendiri, lalu ada kode kelompok, kemudian nanti data penggunanya ini akan terpool di penanggung jawab sekaligus verifikasi data, kemudian nanti ada notifikasi vaksinasi pada penanggung jawab dan pengguna, kemudian ada pelaksanaan vaksin, kemudian nanti dengan sistem yang baru ini Nakes tinggal mengklik di aplikasinya sehingga tidak terpisah. Kalau selama ini kan Nakes itu report sendiri sehingga kadang-kadang tuh catatannya beda, tanggal dan segala macamnya berbeda sehingga pada saat datang ke vaksin kedua sering bermasalah gitu. Nah, di sini untuk memudahkan juga ada QR code yang tujuannya bisa untuk daftar vaksin kedua sekaligus juga bisa buat kayak masuk ke mal-mal seperti itu. Kemudian nanti alurnya seperti itu, kemudian yang alur yang berikutnya adalah kalau tadi tuh masing-masing daftar sendiri, yang alur kedua ini sebenarnya ketua ataupun yang penggeraknya ataupun misalnya seperti pengurus HR ini yang mendaftarkan handphone, kemudian nanti akan ada notifikasi ke user dan akan ada proses selanjutnya seperti itu. Jadi nanti dengan sistem di sini tuh bisa memilih sendiri apakah masing-masing akan mendaftar sendiri atau didaftarkan oleh salah satu pemimpinnya seperti itu. Mungkin ini baru sampai di sini sih Pak gambarannya. Sebenarnya kemarin dari yang masukan dari kuliah tamu kemarin kita pengen bikin desain servisnya yang lebih detail sih Pak, tapi masih dalam progres. Mungkin itu saja Pak yang dari kelompok kami Pak. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 7 Pak. Kelompok 7 ya. Oke. Nah, ini betul ya. Jadi saya lihat ini tinggal diteruskan saja. Jadi ini kan lebih ke kira-kira nanti kita bikin aplikasi gitu ya. Kira-kira gitu Bu ya. Iya betul Pak. Aplikasi berarti harus ada information tree-nya dulu ya. Oke, baik Pak. Jadi information tree itu berbagai skenario tadi digabung jadi satu ya. Jadi ada kemungkinannya. Terus dibikin macam kayak arsitektur informasi gitu ya. Nah, terus dijadikan wireframe ya, biasanya gitu ya. Ya kita menuju ke UI UX gitu kan ya. Oke, baik Pak. Nah, jadi ini ada yang teman-teman yang ngerti UI UX nggak di sini? Gini Pak, kalau sampai jauh ke UI UX itu kayaknya kita nggak sampai ke sana arah prototipnya Pak. Soalnya ini sebenarnya aplikasinya sudah ada di Halodoc. Kita cuma penambahan fitur aja. Jadi penambahan fitur. Jadi kalau Halodoc-nya itu sudah ada aplikasinya, tinggal kita penambahan fitur apa aja sih yang kurang dari Halodoc ini ketika kita interview beberapa stakeholder dari user juga, dari nakesnya juga. Ya salah satu yang menarik perhatian kami dari ideasinya adalah vaksin rame-rame ini belum tersedia. Kebanyakan kalau mau yang rame-rame itu didaftarkan oleh kantor dan itu nggak lewat aplikasi, itu lewat ya istilahnya ada jatah di kantor, oke kita daftarin berapa, dan untuk vaksin keduanya harus barengan, kalau nggak barengan dia terpisah sendiri, dia harus nyari istilahnya cari vaksin kedua, dosis kedua di tempat yang lain. Nah ini kita dari arah-arah banyak permasalahan itu kita coba ke aplikasi yang semua orang bisa install, tapi kita penambahan fitur gitu sih Pak, kalau dari kami. Ya, jadi penambahan fitur di aplikasi Halodoc gitu. Iya Pak, semacam itu. Oke. Berarti kan harus punya ininya dulu, jalur informasinya. Nambahnya di bagian mana kan gitu ya. Ini mau ada fitur tambahan di bagian mana gitu ya. Nah, itu nanti kira-kira prototipnya seperti apa tuh kalau kayak gitu. Jadi kan harus ada yang kan kita nggak minta ada codingnya terus bisa digunakan di aplikasi, bukan itu. Tapi ada satu flowchart gitu ya, ada satu flowchart yang menggambarkan dengan adanya penambahan fitur ini apa benefit yang diperoleh gitu loh. Ya, apakah tercapai tujuannya tadi? Misalnya tadi vaksin rame-rame tadi, apakah itu menjawab permasalahan di awal tadi ya, betul ya? Meningkatnya
orang yang divaksin, ya kesadaran orang yang divaksin dan sebagainya. Nah, apakah hanya itu? Hanya vaksin rame-rame? Apa nggak ada ini lain? Ide lain apa? Mohon maaf, Pak Agus mau bertanya. Kalau seumpamanya tadi kan arahnya prototype adalah ke UI UX itu tadi. UX, ya. Dan kita adalah penambahan fitur. Apakah kami membuat UI prototipenya itu hanya di bagian penambahan fitur kami aja gitu, nggak apa-apa Pak Nggih? Iya, tapi kan penambahan fitur itu nggak lepas dari fungsi semuanya kan, Ya, ada template-nya siap. kan. Jadi ada tampilan Halodoc-nya, nah tambahan fiturnya itu di mana dan bagaimana how to-nya dijawab gitu loh. Gimana ya, caranya siap. fitur itu ya. Dan apa dampaknya setelah itu ditambah. Jadi apakah penambahan fitur itu menjawab yang permasalahan di awal tadi itu ya. Meningkatnya kesadaran orang yang divaksin, yaitu terintegrasinya sistem ya gitu yang gitu-gitu, jawaban-jawaban yang semacam itu. Ya. Oke. Jadi menurut saya bisa digambarkan secara grafis ya, pakai PowerPoint juga bisa. Jadi prototipnya pakai PowerPoint aja ya. Jadi pakai PowerPoint kalau diklik tambahan fiturnya itu misalnya vaksin rame-rame klik. Nah, itu apa yang terjadi gitu. Oh, ada prerequisite-nya, persyaratannya apa gini gitu ya. Nah, itu menjawab nggak masalah yang di depan tadi gitu aja. Nah, terus nanti kalau udah ditambah fiturnya dicoba testing kan user test kan. Nah, iya, jadi sama usernya dites. Apakah betul ini satu kebutuhan yang berdampak itu tadi sesuai tujuan tadi ya. Oke, saya kira silahkan. Jadi ini kita tidak mungkin ya kalau menjawab semuanya dalam bentuk aplikasi juga waktunya nggak cukup ya. Tapi paling nggak itu idenya ketangkep ya. Jadi kan ngetes kan orang harus paham. Kalau ditambah fitur ini nih gimana caranya? Mungkin pakai PowerPoint ya. Jadi ini ada halaman kan biasanya ada leading page-nya, terus halaman berikutnya tombol-tombolnya. Nah, itu tuh digambarkan. Jadi karena ini bagian dari satu sistem keseluruhan. Ya. Oke, kalau gitu silakan. Sama satu lagi Pak pertanyaannya, ini kan sebenarnya salah satu permasalahannya tuh banyak yang terkait dengan yang bukan di front end-nya, tapi terkait di back end-nya, seperti kadang-kadang ada salah info dan segala macam. Nah itu tuh apakah juga, kalau itu tesnya apakah ditanyakannya tuh ke nakesnya dan ke Halodoc-nya atau seperti apa ya? Kalau mungkin kalau user sih itu mereka tidak tahu karena kan itu proses di belakangnya ya. Kalau itu diteskannya ke siapa ya, Pak? Ya, jadi kan stakeholder-nya siapa aja kan kemarin tuh loh, managing stakeholder ya kita judulnya. Kan stakeholder-nya itu ada apa masyarakat nih yang pengguna vaksin, kemudian ada nakes, kemudian ada pemilik Halodoc, itu kan stakeholder-nya itu. Nah, jadi dengan penambahan fitur ini nih, gimana mereka happy nggak? Nah, kira-kira gitu. Baik. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lain, monggo. Jadi missing link-nya di mana ini ya, supaya mungkin saya bisa bantu ide lah, kira-kira seperti apa prototipnya. Kelompok 6, kafe gimana kafe? Kalau prototipnya kafe kan banyak silakan ya. Mas Mbak Dira atau Mas Dedi bisa ini. Nanti saya lanjutkan di ininya. Share screen. Gimana kelompok 6? Sudah siap?
Ya. Tentu. Pak Rohmat, sorry Pak, masih ke mute. Oke, mohon maaf. Ya, sudah ya. Jadi kembali ke background kami ya. Jadi memang ini project real ya, artinya mungkin kalaupun nggak ada kuliah ini, kerjaan teman-teman yang sebagian di sini memang akan berdampak terhadap hasil yang akan diperoleh oleh salah satu stakeholder kita ya, yaitu Tentu Coffee. Jadi memang stakeholder utama kita itu adalah manajemen ya, dan juga ownernya. Jadi untuk Tentu Coffee ini kita sudah tim kita sudah intens ya, sangat intens sekali untuk berkoordinasi, kemudian mencari informasi, melakukan interview dan pendampingan begitu. Nah, kemudian prosesnya paralel ya dengan penugasan-penugasan yang dilakukan di kuliah design thinking ini, sehingga sejauh ini kami sudah melakukan proses yang sampai yang terakhir ya, dari mulai mind mapping ya, kemudian kita melakukan profiling untuk in-depth interview ya. Jadi kita sudah menentukan juga baik dari pertanyaan-pertanyaannya, kemudian mengidentifikasi respondennya, dan juga melakukan empathy mapping ya dengan hasil-hasil yang sudah pernah kita paparkan baik di kelas maupun di Miro ya. Kemudian kita juga sudah melakukan proses customer journey mapping juga ya, sudah melihat kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan user ya dari Tentu Coffee, kemudian juga melihat gap-gap apa yang ada di sana ya. Istilahnya misi kita adalah filling the gap ya, untuk mengisi hal-hal yang ini. Di samping itu juga kita ingin menghadirkan sesuatu yang unexpected ya. Jadi kemarin ya, kita arahkan untuk membuat satu hal yang di luar dari apa yang mereka selama ini anggap sebagai sebuah standar pelayanan minimal gitu. Ya. Kemudian dari sini kita juga sudah menentukan personanya, sudah semuanya sudah datanya sudah kita kumpulkan, kemudian sudah sudah di zoom ya dari kemudian kita juga menentukan affinity diagramnya juga. Kemudian VPC kita sudah lakukan, kemudian juga kita juga sudah bikin POV-nya. Yang terakhir kita sudah lihat home agree-nya ya. Ya, jadi home agree-nya juga sudah. Kemudian untuk ideasi juga kita sudah terlihat ya ideasinya. Nah, kita akan membuat prototipe ya. Prototipe kemarin dari beberapa hasil diskusi teman-teman itu nanti larinya adalah ke storyboard, Pak. Jadi storyboard, dan kemudian dari storyboard itu kita bisa melakukan istilahnya untuk pendampingan ya, sehingga nanti Tentu Coffee ini bisa bisa berkembang sesuai dengan hasil yang kita diskusikan di kelompok. Dan kami juga ada beberapa literatur ya Pak ya, melakukan review beberapa literatur ya di luar proses design thinking ini ya. Jadi memang ada beberapa literatur yang kami lihat memang sudah melakukan hal yang mirip, tetapi kami pandang perlu bisa disempurnakan ya dengan dengan pendekatan yang berbeda, ataupun dengan ini kami contoh ya, ini ada. Jadi setelah kita cek-cek juga ternyata ada ya yang melakukan. Cuma kami melihat dari literatur ini memang prosesnya masih kami lihat belum begitu dalam ya Pak ya. Jadi kita bisa melihat
dari sisi prototypingnya juga masih tidak tergambar. Ini satu ya. Kami mengumpulkan beberapa, nanti siapa tahu akan bisa menjadi bahan kami untuk membuat artikel ilmiah ya Pak ya. Jadi selain yang ini ada lagi yang kita lihat dari sisi prototipenya mungkin akan bagus, tapi masih sangat terbatas ya Pak ya. Kalau ini ya, jadi ini ada yang melakukan juga untuk design thinking di cafe, tapi dari sisi prototipe kami analisis sepertinya masih hanya dua, dan itu lebih ke bentuk headline ya, buat untuk marketing briefing begitu, mungkin seperti itu. Jadi mungkin nanti kami lebih terintegrasi, lebih banyak cerita yang akan kita bangun dari proses ini. Mungkin dari Mbak Dira ataupun Mas Dindi dan Mbak Krisna bisa menambahkan ya. Jadi ini contoh aja Pak, ini prototipe yang mungkin dibuat, tapi ini kalau menurut kami ini sangat sebagian kecil ya. Kalau di kami mungkin ini hanya 5% atau 10% ya. Kami kembangkan yang lebih ini lagi strateginya. Baik, mungkin saya serahkan ke Mbak Dira ataupun Mbak Krisna. Tambahan. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Rohmat tadi sebelumnya, jadi gini Pak, kan dari kelompok kami kemarin di minggu yang ke-14 kemarin itu, untuk prototipe-nya kita menggunakan storyboard itu, yang mana nanti kita bisa inline-kan sama social media plan dan digital marketing plan-nya. Cuman untuk saat ini kita sosmed plan-nya ini masih dalam proses. Untuk yang konten Desember ini kita masih dalam proses 1/2 bulan Desember ini. Jadi untuk konten yang 2/2 di bulan Desember itu kita masih mengerjakan sih Pak, istilahnya kayak kita masih berprogres untuk itu gitu. Seperti yang di minggu kemarin juga kita sempat mention bahwa kita juga akan up beberapa kayak aktivitas-aktivitas yang ada di Tento itu sendiri, seperti kayak ntar kontennya bisa menunjukkan cara, misalnya kayak cara membuat makanan di Tento itu sendiri, atau dari barista-barista itu sendiri seperti apa gitu. Lalu juga kita bisa menunjukkan beberapa konten tentang aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di Tento. Seperti itu sih Pak. Mungkin dari Mas Dendi atau Mbak Krisna ada tambahan, boleh ditambahkan. Baik, terima kasih Mbak Dira. Mungkin mohon izin Pak Agus izin menambahkan. Jadi saya coba berbicara kapasitas saya sebagai digital marketing atau social media marketing di kelompok ini. Pada awal bulan atau akhir bulan November kemarin, kami meeting dengan representatif dari Tento, kiranya needs-nya apa supaya nanti apa yang kita kerjakan di bulan Desember itu tidak miss dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajemen. Nah, setelah kita udah dapat dari informasi-informasi yang dibutuhkan atau info apa aja yang mau di-blast, kami dapat simpulkan ada dua objek besar, yakni Tahun Baru dan juga Natal. Nah, di situ dari dua narasi itu, dari kelompok kami masih menggodok kira-kira konsep apa yang bakal kita blast nanti di bulan ini. Nah, mungkin ada salah satu hal yang menjadi salah satu value dari Tento Coffee yang ingin disampaikan lewat sosial media, yakni kualitas kopinya. Nah, kemarin saat meeting dengan manajemen titip untuk ada salah satu konten edukasi tentang proses kalibrasi. Nah, kalibrasi ini menjadi penting di coffee shop karena untuk menjaga kualitas dari setiap rasa kopinya, karena kan base-nya di espresso. Dari situ kami coba ngulik, kiranya biar orang-orang ini ngerti bahwa orang ke Tento itu nggak hanya sekadar memesan kopi dong, tapi setidaknya ada knowledge baru bahwa proses pembuatan kopi itu panjang. Nah, panjang itu dalam artian ada beans yang harus di-grind dulu, nanti harus cek dulu dosenya berapa, time-nya berapa, apakah testing note-nya sama dengan barista sebelumnya, dan sebagainya. Nah, mungkin kalau dari saya itu, Pak Agus, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bagus. Ya, jadi sebetulnya sudah lengkap ya. Nah, saya boleh ditunjukin slide-nya yang tadi, yang ditampilkan tadi, yang di halaman terakhir, yang sudah ada ide-idenya tadi.
idenya apa saja yang mau dilakukan, gitu ya, mau bikin ruangan yang instagramable, yang apa-apa. Nah, jadi maksud saya, nah dari itu coba bisa di-share lagi, silakan. Yang di PPT halaman terakhir. Yang halaman terakhir tadi mana? Ini ya. Nah, itu oke, coba digedein. Ruangan yang mau prototipnya itu loh. Nah, disediakan sekat kaca antar ruang, foto spot. Nah, ini ya. Jadi ini ya, poin-poinnya ini ya. Nah, ini tuh divisualkan. Jadi ada cari aja gambar nggak usah gambar sendiri ya. Cari gambar yang cocok lah untuk kata-kata ini gitu ya. Dan narasinya dilengkapi. Jadi ada narasi ya, ada teks dan ada gambar. Nah ya, nanti jadi yang mau eksekusi itu apa? Itu jadi prototip. Jadi prototipnya itu dalam bentuk storyboard ya, misalnya disediakan sekat kaca antar ruang. Ini untuk apa tujuannya? Nah, terus nanti dari setiap eksekusi atau keputusan ini ya, misalnya itu ditanyakan ke stakeholder tadi ya. Jadi bagaimana pengaruhnya ke karyawan, bagaimana pengaruhnya ke owner, apakah ownernya happy dengan keputusan ini gitu ya. Jadi tidak semua keputusan ini baik untuk owner gitu ya, karena owner kan wah ini ngeluarin duit lagi nih gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk pelanggan? Ya, kalau pelanggan ini memang mungkin bagus untuk pelanggan, disediakan WiFi gratis namun dapat di-upgrade sesuai kebutuhan. Ini kan untuk pelanggan. Kan WiFi sudah biasa. Ya, kemudian VIP, coffee maker yang memungkinkan agar pelanggan self-service misalnya. Nah, jadi keputusan-keputusan ini ditestingkan ke stakeholder. Jadi ini tinggal kata-katanya dilengkapi ya. Ini kan terlalu singkat ya. Misalnya tadi disediakan alat pijat kaki ruang VIP bisnis, nah itu mungkin dilengkapin alatnya seperti apa ya, yang ukurannya seberapa, yang kira-kira harganya berapa, nah gitu ketahuan gitu ya, disimpan di mana, nanti cari gambarnya. Jadi ada narasinya, ada gambarnya, dan kemudian itu ditanyakan ke stakeholdernya ya. Stakeholdernya tuh misalnya ke manajemen gimana, wah ini berarti harus ada colokan listrik baru nih kan gitu ya. Nah, berarti ada investasi lagi nih gitu ya. Jadi karena semua keputusan itu ada dampaknya. Nah, dampak ini ditanyakan ke pelanggan ya, ke owner, ke manajemen ya, pegawai gitu ya. Jadi ini sebagai contoh ya. Contoh ini saya mau cerita sedikit. ITS tuh bikin robot ya, robot untuk melayani mencegah penularan tenaga dokter dan paramedik dengan pasien COVID gitu ya. Dibuatlah robot ya, namanya Raisa gitu. Ya. Nah, tapi ketika Raisa itu dipakai di rumah sakit, itu kalau dari sisi yang inventornya seneng kan, wah itu kan pikirannya inventor ya, tapi pikirannya operator, wah kok jadi ribet gitu ya. Ya malah ini ada barang gede ngalangin jalan gitu ya. Nah, gitu. Jadi semua keputusan yang ada di sini itu belum tentu bikin everybody happy. Nah, jadi testing itu apa benar nih keputusan ini ya kita tanyakan. Ya, jadi sebenarnya kita tes aja kepada para customer kita. Biasanya disediakan smoking room yang cukup. Nah, yang cukup itu berapa? Ya, ruangannya ukurannya berapa kali berapa gitu ya. Mungkin aja ini tentunya luasnya 500 meter ya. Smoking room-nya 3x3 gitu ya. Supaya orang-orang yang merokok itu udah rapet aja dia sih supaya nggak ganggu yang lain. Nah, ya mungkin aja gitu ya, kayak di bandara kan kayak gitu saya lihat treatment. Jadi semua keputusan yang diambil ini supaya nggak salah sangka itu divisualkan. Ya, smoking room yang cukup itu ukurannya berapa gitu ya. Ya 3x5 ya, 3x3, 3x4 atau 6x5 gitu ya. Nah, kemudian apakah smoking room tuh penyelesaiannya gimana? Nah, itu jadi agak detail menurut saya gitu. Ya, nah kemudian dari situ dicoba, ditanyakan, gitu ya. Nah kemudian ini misalnya tadi disediakan musola atau tempat ibadah. Nah, gitu ya, itu ukurannya berapa ya, gitu ya, di mana tempatnya. Nah, jadi mungkin ada kemungkinan tent kan sudah ada existing denah ya, denah gambar existingnya gitu ya. Nah, si prototip ini coba diterapkan di denah itu di sebelah mana gitu ya, di sebelah mana ukurannya berapa gitu ya, dan kemudian ditanyakan, dikonfirmasi
kepada owner, kepada manajemen, kepada pegawai, kepada pelanggan. Kalau semuanya, wah ya iya ini bener nih. Nah, gitu. Jadi dari berbagai sudut pandang tadi, oke udah selesai, tugas selesai, close. Ya, jadi ini adalah solusi dari perjalanan panjang desain thinking tadi, gitu ya. Disediakan spot foto Instagramable yang tematik, misalnya tema Korea, tema Jepang. Nah itu seperti apa teknisnya, gitu ya? Apakah ada satu ruangan yang warnanya monokrom ya, tapi ada satu dinding atau dua dinding yang ada background yang bisa digulung misalnya ya, kayak di studio foto tuh tarik bawah seret, oh ini Jepang ya, tarik turun lagi, oh ini Korea gitu ya, nah dan sebagainya. Jadi nah ini dieksekusi lah istilahnya ya. Nah nanti kalau sudah dieksekusi ditanyakan kepada para ini, ya udah selesai, udah. Kalau dari situ kan nanti ada, oh jawabannya ada positif, ada negatif, ada gini. Udah selesai. Jadi ini udah akhir semester. Jadi seminggu aja selesai ini sebenarnya. Jadi ada yang teman-teman nyari gambar, ya yang cocok sama ini, ada yang satu nyari denah kan. Tentu tuh pasti ada as-built drawing-nya kan pasti ada nih, atau gambarnya lah paling nggak ya gitu, denahnya kayak apa nih. Nah ini bagaimana eksekusi dari tim ini terhadap kondisi existing. Nah kemudian ditanyakan, udah selesai. Ya ini saya kira udah paling duluan sampai finish di grup 6 nih ya. Gitu. Oke, ada yang ini masukan atau saran dari teman-teman lain? Monggo. Iya, jadi saya kira cukup ya udah selesai. Kalau saya lihat grup 6 ini udah mission accomplished ya. Jadi tapi kalau masih kata-kata yang belum selesai itu tuh jadi nyantol ya, jadi nggak finish gitu ya. Coba udah istilahnya ini bola ini udah ditendang gol gitu ya, udah selesai. Oke, monggo grup berikutnya, grup berapa ini? Grup 5. Terima kasih Pak Agus. Yuk, monggo. Kelompok 5 Bapak. Ya, kelompok 5. Saya izin share screen ya Bapak. Monggo. Apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 5 yang membahas tentang kemasan ramah lingkungan untuk makanan siap seduh. Kemarin setelah kami clustering, kami sudah menemukan beberapa ide yang sesuai dengan persona yang kami jadikan pilot persona. Di sini ada beberapa gambaran ideasi yang kami dapatkan, baik dari pengembangan desain pengemasannya akan seperti apa, kemudian ada edukasi penggunaan dan pengelolaan sisa sampahnya juga, ada sistem dan proses pengolahannya, ada campaign-nya juga, dan di sini ada target user personanya itu konsumen makanan siap seduh yang dekat dengan isu lingkungan. Nah, selanjutnya ada DRNO atau Design Requirement and Objective. Mungkin ada yang mau menjelaskan, Mbak, Mas? Kelompok 5. Ya, baik, mungkin saya izin masuk. Jadi, kenapa pakai DRNO? Kemarin dapat saran dari Pak Agus kalau pendekatannya itu dari produk dan storyboard gitu. Jadi untuk memperjelas dan untuk jadi patokan juga, jadi kami menggunakan design requirement and objective untuk mengetahui keyword berdasarkan affinity diagram, lalu need and requirement gimana, lalu design objektifnya seperti apa. Di sini kami mengelompokkannya menjadi 4, yaitu yang pertama sustainable atau berkelanjutan atau dapat dipakai berulang-ulang. Salah satu need dan requirement-nya adalah kemasan siap seduh yang dapat dipakai sebagai media lain. Lalu untuk desain objektifnya, kami contohnya ada seperti kemasan dapat menghilang dengan sendirinya atau bahan baku dapat didapatkan dari alam dan lain sebagainya. Lalu ada keyword yang kedua, ada use entirely, lalu ada understandability dan profitable. Mungkin saya beri contoh yang profitable di sini. Untuk need-nya itu
itu yang menarik di sini adalah ternyata konsumen yang menggunakan kemasan ramah lingkungan ini juga menuntut begitu untuk memberikan keuntungan bagi konsumen, baik itu dalam hal ekonomi ataupun dalam hal yang lain. Nah, untuk desain objektifnya, di sini kami salah satunya adalah dapat memberikan keuntungan ekonomi atau dapat dijualbelikan, lalu juga membuat bahan kemasan yang dapat terurai atau dapat dipakai kembali oleh konsumen. Lalu selanjutnya, dari DRNO dan juga dari ideasi tersebut, kami mendapatkan 2 alternatif prototipe, yaitu yang pertama adalah alternatif kemasan untuk produk UMKM bakmi dengan beberapa detail ideasi seperti menggunakan kemasan yang tahan panas, bumbu dengan rumput laut yang dapat dimakan, lalu menggunakan alat makan yang menyatu dengan kemasan utama sehingga tidak ada penambahan alat makan lainnya. Lalu yang menarik di sini kami menambahkan akan ada benih atau sesuatu yang dapat tumbuh dan menjadi tumbuhan begitu saat kemasan ini sudah dipakai, sehingga kemasan akan menjadi media tanam seperti itu. Lalu selanjutnya kami juga merancang flow atau penggunaan dari kemasan tersebut dengan ditambahkan adanya juga campaign dan juga aksi dari konsumen jika menggunakan kemasan kami, seperti untuk pembelian 1 bungkus berpeluang menanam 1 pohon. Lalu untuk alternatif yang kedua, yaitu kami menggunakan produk UMKM bakso dengan beberapa detail ideasi seperti kemasannya akan terbuat dari plastik yang kuat dan sangat aman untuk dilakukan penggunaan kembali. Jadi berbeda dengan alternatif 1, di mana kemasan akan hilang atau istilahnya sekali pakai karena akan terurai. Untuk yang alternatif kedua ini akan dilakukan alur untuk penggunaan kemasan berulang. Jadi untuk pembelian pertama akan mendapatkan kemasan baru, dan pembelian kedua konsumen harus membawa kemasan tersebut untuk istilahnya di-refill, jadi tidak akan mendapat kemasan baru untuk pembelian kedua dan seterusnya. Dan untuk menambahkan isu lingkungan juga, kami menambahkan flow penggunaan kemasan mandiri berulang dengan cara campaign, dan juga untuk sistem pembelian akan disertakan untuk menjadi pengikut dalam penanaman pohon di satu lahan konservasi. Lalu selanjutnya untuk mood board akan dijelaskan oleh Mbak Tirta. Dari alternatif tersebut kami menyusunnya ke dalam mood board seperti berikut. Baik, selamat malam Pak Agus dan teman-teman sekalian. Saya mohon izin untuk melanjutkan. Jadi ini merupakan mood board dari kelompok 5. Ini akan menjadi inspirasi desain kami dalam merancang sebuah kemasan yang ramah lingkungan untuk makanan instan siap seduh. Jadi dalam mood board ini yang kami gambarkan terlebih dahulu itu ada produk, yaitu produknya makanan instan siap seduh. Kemudian di sini untuk kemasannya sendiri kemungkinan kami akan menggunakan kertas kraft atau kertas yang telah didaur ulang, dan itu nanti akan bisa didaur ulang atau bisa terurai, Mbak. Ya, terurai. Bisa terurai di alam karena nanti akan digunakan sebagai media tanam. Kemudian untuk seperti yang Mbak Itsi bilang tadi, untuk sendok atau tambahan makannya, tambahan sendok atau garpunya itu akan menyatu dengan kemasannya. Jadi mungkin itu bisa dari tutupnya sendiri agar tidak menambah sampah dari kemasan tersebut. Kemudian untuk tambahan bumbunya nanti kemungkinan pembungkusnya akan menggunakan rumput laut
di mana rumput laut itu merupakan bahan yang edible, di mana saat diseduh akan ikut terurai dengan air tersebut dan bisa dimakan. Kemudian kami juga akan memberikan suatu QR code atau instruksi di dalam kemasan tersebut dari penggunaan kemasan tersebut hingga pengolahan setelah kemasan tersebut digunakan setelah makan. Kemudian untuk warna-warna sendiri kami menggunakan referensi warna seperti pada mood board, di mana warna-warna tersebut dapat digunakan untuk mungkin mewakilkan, misalkan untuk rasa yang pedas kita bisa menggunakan warna merah, dan untuk rasa-rasa lainnya kita bisa gunakan warna-warna lainnya juga. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan kembali. Baik, saya lanjutkan. Untuk itu, karena kami sudah menemukan 2 alternatif prototipe, lalu kami melakukan alternatif tes kepada 3 responden untuk menggunakan metode likes, criticism, questions, dan ideas. Dan dari responden pertama, kami memilih Mbak Wita. Beliau berusia 24 tahun dan sangat dekat dengan isu lingkungan, dan Mbak Wita juga menerapkan berbagai hidup yang ramah lingkungan. Kalau dari pilihan Mbak Wita memilih alternatif itu dengan kritik di beberapa hal, seperti memastikan material dapat tahan panas, lalu alat makan dari kardus yang sesuai dengan kemasan utama tidak lemah atau tidak menekuk. Lalu untuk pertanyaannya, Mbak Wita menanyakan apakah akan dilapisi dengan bagian atau dengan bahan tertentu. Lalu untuk idenya, Mbak Wita memberikan ide untuk memberikan lapisan yang bersentuhan dengan makanan dapat diganti dengan rumput laut juga, agar dapat meminimalisirkan dan maksud saya menguatkan kekuatan kertas yang dipakai, dan tetapi tidak larut terlebih dahulu. Mungkin untuk responden kedua dijelaskan Mbak Tirta ya. Untuk responden kedua, jadi beliau ini merupakan seorang wanita berusia 23 tahun dan beliau bekerja di perusahaan yang termasuk dalam sustainable juga, sustainable jasa gitu, seperti itu, dan beliau bekerja sebagai production coordinator. Nah, beliau sendiri memilih alternatif pertama, yaitu menggunakan kemasan dengan kertas. Jadi beliau ini menyukai konsep yang pertama, di mana pemakaian kemasan kardus atau kertas yang tahan panas, karena kardusnya itu compostable dan bisa terurai. Kemudian untuk kritismnya sendiri, mungkin concernnya kalau misalkan menggunakan kertas, apakah kertas tersebut akan tahan lama atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan juga. Kemudian mungkin nanti saat di QR code atau instruksinya itu akan diberitahukan bahwa kalau misalkan dari bahannya tersebut mungkin bisa tahan hanya beberapa menit karena dalam keadaan panas. Kemudian untuk pertanyaannya, mungkin kalau misalkan untuk ide tanam satu pohon di area konservasi, mungkin boleh tahu area konservasinya rencananya di mana. Kemudian untuk idenya sendiri dari Mbak Dika ini, beliau sangat setuju dengan ide kami. Kemudian bisa juga Mbak Dika sendiri menambahkan ide-ide juga kepada kelompok kami, di mana bisa juga melakukan kerjasama dengan aktivis lingkungan dan bisa berdonasi sebesar 1% atau sesuai dengan yang ditentukan dari penjualan, yang mana nantinya hasil donasi itu bisa digunakan oleh aktivis lingkungan tersebut yang memiliki komunitas untuk penanaman pohon. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Iqbal.
Ya, terima kasih Mbak Tirta. Selanjutnya responden ketiga yaitu seorang laki-laki umur 23 tahun. Dia penggemar makanan siap seduh dan juga staf penyedia alat pertanian. Nah, apa yang disuka dari konsep yang sudah kami tanyakan? Menurut namanya adalah Mas Rizky. Menurut Mas Rizky sendiri, dia itu setahu dia belum ada di Indonesia untuk konsep kemasan ramah lingkungan yang nantinya bisa menjadi media tanam. Kemudian untuk kritisisnya, harga produknya itu belum tahu juga bisa tinggi atau tidak karena UMKM itu bisa nambah cost untuk beli biaya benihnya. Kemudian untuk questions-nya, kemasannya itu berarti harus bisa terurai ya, dan juga alat makannya juga harus bisa terurai gitu. Jadi tidak ada sampah yang tersisa. Kemudian untuk ideasinya atau ide tambahan untuk kelompok kami itu kalau bisa benihnya itu bukan cuma satu tanaman. Jadi ada beberapa tanaman atau jadi bisa sebagai collectible item gitu. Selanjutnya ada prototipe terpilih. Mungkin Mbak Edzi bisa dijelaskan untuk prototipe terpilih. Baik, selanjutnya dari prototipe tas itu, prototipe adalah prototipe 1, yaitu produk UMKM Bakmi dengan konsep kemasan yang sekali pakai dan dapat terurai dan menjadi media tanam, dengan menambahkan dan juga mempertimbangkan dari tes yang kami lakukan terhadap 3 responden, kami menyimpulkan bahwa value yang akan diangkat yaitu sustainable, confident, dan beneficial dengan beberapa poin seperti material utama menggunakan kertas jenis karton tebal yang dilapisi lapisan rumput laut, lalu seluruh pembungkus bumbu menggunakan kertas rumput laut, lalu yang terakhir adalah alat makan terbuat dari jenis material yang sama dengan kemasan utama, dan didesain menjadi sendok garpu sekaligus dapat digunakan sebagai sendok pengganti tanah dan penanda jenis bibit yang dipakai. Lalu untuk yang conveyed-nya, ada yang pesan dan instruksi tentang pengolahan disampaikan lewat kode barcode. Lalu desain ilustrasi kemasan dibuat minimal tetapi tetap menampilkan informasi penting terkait makanan di dalamnya. Lalu yang ketiga terdapat penjelasan alur seduh makanan, dan yang terakhir memberikan kata-kata apresiasi kepada konsumen karena ikut mendukung pelestarian lingkungan. Lalu untuk yang beneficialnya, yang pertama benih tumbuhan dapat dirawat oleh konsumen, yang kedua jenis bibit tanaman memiliki berbagai jenis sehingga ada rasa penasaran dan rasa ingin mengoleksi jenis tanaman sehingga mendorong pembelian makanan dengan kemasan ramah lingkungan kembali. Lalu selanjutnya, ikut andil dalam upaya konservasi pohon di daerah kritis pohon, di mana 5% keuntungan penyumbangnya akan digunakan untuk kegiatan observasi. Dan yang terakhir adalah meminimalisirkan biaya di konten dan alat tambahan makanan. Mungkin ini adalah ilustrasi draft dari kelompok kami. Mohon maaf Pak Agus, kami belum sempat untuk membuat yang bagus seperti itu. Mungkin alurnya seperti ini, jadi saat konsumen membeli kemasan kami, di situ akan ada benih, lalu benih ini dapat tumbuh jika konsumen memberikan tanah atau media lain untuk tumbuh, dan sendoknya bisa dijadikan penanda itu jenis bibit apa dan tanggal berapa. Selain itu, 5% dari keuntungan pembelian akan dialokasikan kepada organisasi yang melakukan kegiatan observasi lahan gundul misalnya, lalu di saat tanggal tertentu dan bibit sudah saatnya untuk ditanam ke tanah, akan ada pemberitahuan lewat mungkin barcode dari kemasan atau juga dari penanda sendok yang dipakai, dan kemasan dan juga tanaman bisa langsung ditanam di tanah atau di sekitar rumah konsumen. Nah, karena kami menggunakan konsep benihnya itu membuat benihnya tidak diberitahu atau penasaran, jadi akan ada rasa untuk membeli lagi atau mengoleksi jenis tanaman-tanaman yang selanjutnya. Jadi diharapkan akan ada alur di mana tidak hanya berhenti di satu kali pembelian saja, tetapi konsumen akan melakukan repeat order karena sudah gemar untuk menanam dan juga ada rasa peduli karena sudah menyumbang sebanyak 5% untuk observasi lahan, seperti itu. Mungkin cukup, ada tambahan dari Mas Mbak sebelum dikembalikan ke Pak Agus? Dari saya sudah cukup, Mbak. Ya, dari saya juga, Mbak. Oke, baik.
Terima kasih untuk teman-teman semua dan Pak Agus. Sekian untuk progres dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke Pak Agus. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini ya. Sebetulnya idenya bisa banyak nih ya. Saya lihat ya. Yang pertama itu banyak urutannya kebalik-balik ya. Tadi ada persona di depan, ada. Jadi tolong kita kayak proses design thinking ya, dari mulai understanding, empathizing, define ya, kemudian di situ kan ada customer journey mapping, kemudian ada empathy maps gitu ya, kemudian ada di dalam ideation itu kita ada apa itu? Ada point of view ya, POV gitu ya. Kemudian ada how might we gitu ya, HMW gitu ya. Nah, itu diurutin aja, diurutin ya, kayak yang kelompok 6 ya, kelompok 6 tadi udah bagus tuh. Jadi ini tadi banyak urutan kebalik-balik. Nah, maaf Pak, sebelumnya. Jadi kami tadi presentasinya itu melanjutkan progres Pak. Kalau yang tadi yang persona hal itu udah ada sebenarnya, tapi tidak kami presentasikan seperti itu. Mohon maaf. Ya, jadi Pak. Jadi kan persona itu di depan ya. Jadi persona kan setelah persona itu kan masih panjang tuh ceritanya ya. Iya, benar Pak. Setelah kita melakukan in-depth interview kan kita itu ada persona ya yang terdefinisi gitu ya. Oke. Terus satu lagi nih kayaknya coba di googling ya. Ini kuncinya itu ada kata kunci yang kayaknya nggak diekspor. Itu namanya circular economy. Jadi kalau kita belajar packaging, apalagi sustainable packaging ya, itu namanya circular economy in packaging. Ya, itu banyak banget ininya. Ada 3R ya, recycle, reuse, rethinking dan sebagainya. Ya, terus tadi rantai nilai dari packagingnya. Jadi ini kalau saya lihat nanti prototipnya ini kira-kira produk ya, benar ya? Bentuknya bisa mangkok, ya mangkok ada tutupnya gitu ya. Untuk mie, bisa untuk bakso gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, fokus saja gitu. Jadi ada satu bungkus, ya. Terus packaging itu ada namanya transport pack, ada yang namanya consumer pack, ya udah tahu ya. Nah, jadi yang Anda buat itu mungkin consumer pack-nya. Consumer pack-nya itu jadi udah ada satu pack, orang buka, tinggal diseduh, makan bakso. Nah, setelah itu ada cerita tentang packaging-nya ini gimana nih, ya. Ada bibit di situ, jadi media tanam dan sebagainya, ada campaign dan sebagainya. Oke, itu bagus. Ya, tapi tolong dibikin dalam sequence-nya yang seperti rantai pasok dan rantai nilainya produk ini gitu. Ya. Jadi jangan kemana-mana gitu. Jadi kita fokus ke produk. Jadi jelas produknya dari bahan apa tadi yang mudah didaur ulang gitu ya, mudah diurai gitu kan. Nah, itu produknya terbuat dari kertas atau karton, kemudian dilapisi dengan sesuatu yang bikin dia tuh tahan terhadap panas ya, jadi nggak bocor, jadi nggak rusak. Kartonnya kena air panas ya, kuah bakso kan gitu ya. Nah itu fokus ke situ, ke prototipnya ke situ ya. Nah nanti di situ ada campaign, ada yang lain-lain itu adalah ekosistem yang dibangun dari prototip itu. Ya, udah selesai. Nah, kemudian diuji coba. Uji coba ke siapa? Ke UKM, ya, ke warung yang beli misalnya ya. Ini beli, bayangan saya tuh kayak cup mie gitu ya. Nah, atau apa gitu terus di warung kan dijual tuh ya, atau di Indomaret misalnya gitu ya. Nah, terus ada UKM yang memproduksi packagingnya atau yang memproduksi makanan. Nah, ini harus clear juga. Ya, kemudian ada industri packagingnya kan kalau nggak salah ya. Nah, ini yang bikin packaging ini siapa? UKM-nya atau UKM industri packaging atau UKM yang jual makanan. Nah, ini harus clear. Kemudian kepada konsumen. Apakah konsumen mau? Ya, misalnya digantikan mangkok digantikan dengan yang Anda buat tadi, ya, yang itu. Ya, itu kan itu testingnya di situ. Kemudian ada hubungan dengan pemerintah kan, yang punya kebijakan ya. Nah, ini gimana gitu ya. Jadi nanti apa yang prototip yang Anda buat itu, kalau bayangan saya ya prototipnya itu fokus ke produknya itu. Gimana? Saya salah tangkap nggak nih? Iya benar Pak. Betul ya. Jadi fokus ke produk. Jadi Anda bikin produk. Tapi dalam produk itu produknya nggak harus sempurna ya. Tapi
kira-kira bentuknya kayak apa, ukurannya sebesar apa, kemudian bagaimana dia ada tutupnya atau enggak, cara bukanya gimana. Itu kan kreativitas tuh. Ya, nggak usah pakai kayak mangkok ada tutupnya, mungkin ada sesuatu yang digeser atau di apa terus dia bisa buka ya, terus dimasukin air nggak bocor tuh gimana caranya. Ya, dari flat, dari lembaran kertas itu menjadi bentuk 3 dimensi itu cara ngelipetnya gimana. Nah, itu kan menarik tuh, ya. Ini bisa bagus ya. Kebayangan saya tuh ini kalau dieksplorasi secara kreatif ini bisa bagus. Ya, jadi bagaimana kertas yang flat tadi bisa menjadi mangkok. Nah, ya. Apakah bentuknya bulat atau heksagonal? Ya, terus bagaimana caranya supaya nggak bocor? Gimana cara nutupnya? Gimana cara bawanya? Gitu. Gimana cara numpuknya ya? Nah, oke ya, silakan. Jadi selamat bereksplorasi. Dan nanti kalau sudah ketemu prototipnya, coba ditanyakan ke UKM, ya ke yang bikin packagingnya, ke konsumennya, ya yang biasanya makannya pakai mangkok, misalnya kalau beli bakso itu pakai mangkok. Nah, sekarang mangkoknya diganti sama ini. Oh, bukan untuk tuang bakso, untuk traveling misalnya ya. Kepraktisan gitu kan. Nah, jadi apa konsep kuatnya di situ? Udah selesai ya. Jadi saya kira ini bisa bagus loh kalau diolah. Ya, tadi itu satu lagi kayaknya harus baca deh, circular economy ya. Itu penting banget tuh. Nanti itu kejawab semua tuh, ya urut-urutan berpikiran tuh kejawab semua tuh. Itu di United Nations aja udah ngeluarin tuh circular economy untuk packaging. Ya, itu conference-nya di kelas dunia udah ada di mana-mana, idenya banyak banget. Ya, itu coba dilihat ya. Gitu. Oke, saya kira ini bagus ya, kelompok ini bisa bagus ini hasilnya. Tapi ya tadi divisualisasi dengan bagus ya, dibikin sesuatu yang bagus ya. Masih ada waktu dikit nih. Kita punya waktu 10-15 menit ya. Silakan kelompok 4. Baik Pak Agus, terima kasih banyak waktunya. Mohon izin untuk share screen. Baik Pak, saya dari awal, jadi slide-nya cukup banyak. Jadi untuk kelompok 4, kami mengambil tema atau topik pengendalian limbah domestik, Pak, limbah domestik rumah tangga, di mana latar belakangnya user kami, yaitu Desa Lenek Pesiraman, di sana merupakan daerah kawasan wisata, sehingga perlu dilakukan penataan, kemudian program kebersihan lingkungan yang signifikan sehingga bisa menarik minat wisatawan untuk menuju ke sana atau ke sana. Dan yang kedua adalah pengelolaan sampah organik yang kurang tertata ya di desa tersebut, sehingga diperlukan pemilahan sampah atau pengelolaan sampah yang lebih terstruktur sehingga sampah-sampah tersebut sudah terpilah dengan baik dan kemudian bisa dimanfaatkan sesuai dengan jenis-jenis sampahnya masing-masing. Kemudian untuk mind map sudah kami lakukan semuanya, brainstorming dan lain-lain semuanya, make her empathy map juga sudah kita lakukan semuanya. Kemudian personal juga kita identifikasi, kemudian VPC juga sudah kita lakukan semuanya. Terakhir kami melakukan presentasi prototipe tapi secara umum, Bapak. Jadi mohon maaf karena cukup banyak, saya langsung jam saja ke prototipe umum kami. Jadi secara storyboard flow pengelolaan sampah seperti ini Pak, cukup panjang jalurnya dan kemarin ada masukan kita fokus di satu titik saja, yaitu yang kami beri tanda kota ini, di mana kita fokus untuk bagaimana kita mencoba memisahkan sampah
berdasarkan tipenya di tingkat rumah tangga, sehingga ketika sampah itu sudah terpisah, tentunya pengelolaannya akan semakin mudah. Sampah organik langsung kita alirkan ke Maggot, atau yang lainnya sampah anorganik bisa kita langsung larikan ke desain kreatif atau yang lainnya seperti itu, Pak. Jadi saat ini pemisahan sampah di desa tersebut kurang bagus sehingga perlu dilakukan pemisahan sampah tingkat rumah tangga. Dan bagaimana upaya untuk memisahkan rumah tangga itu ternyata cukup banyak kendala, Pak. Kenapa masyarakat tidak mau memisahkan sampah selain karena tidak mau ini karena tidak punya waktu, karena apa ya? Mungkin karena malas ataukah karena memang fasilitasnya tidak ada. Dan ini ada beberapa kendala-kendala yang kami coba identifikasi. Yang pertama adalah keterbatasan tempat. Seperti kita ketahui ya, luas atau bangunan rumah-rumah saat ini kan sifatnya simple, sederhana, dan minimalis ya, sehingga ini seperti ada desain sampah yang ditumpuk, sehingga untuk mengantisipasi area yang minimalis tadi. Kemudian banyak rumahnya tidak memiliki sampah yang tersegregasi dengan baik, mungkin satu sampah untuk semua jenis, sehingga ini saya ambil contoh, ini di rumah saya coba untuk memilah sampah selama kurang lebih hampir 3 minggu. Memang agak ribet ya, tetapi memang kendala di semua rumah mungkin ya, tidak memiliki sampah yang tersegregasi dengan baik. Kemudian kerapihan ya, kalau misalkan bak sampahnya umum saja dan kelihatan sampah menumpuk, jorok atau tidak rapi, sehingga membuat estetika rumah itu menjadi kurang baik. Kemudian kita juga berempati kepada petugas pengambil tempat sampah, di mana kalau desain sampah sekarang ini besar, kemudian juga berpotensi menimbulkan penyakit kecetit kalau orang Jawa ya, untuk mengangkat bak sampah yang cukup besar. Kemudian dan biasanya sampah-sampah seperti ini tidak terawat ya masyarakat. Kadang-kadang karena cukup besar, jadi semua sampah ini masuk semuanya nih, jadi semua jenis sampah. Kemudian desain bak sampah yang kurang menarik perhatian atau kurang menarik minat, desainnya umum-umum saja, bisa diambil dari drum yang dipotong atau mungkin dari bahan-bahan bekas yang kurang menarik minat. Dari beberapa kendala-kendala ini ada sedikit prototipe idea yang coba dibantu dijelaskan oleh Mbak Desa. Silakan Desa. Iya, di sini untuk prototipe tempat sampahnya saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sampah organik, karena yang saya jelaskan dulu. Kemudian yang kedua adalah sampah campuran, dan yang ketiga adalah sampah plastik yang bisa dijual kembali. Sebenarnya tujuan dari pemisahan sampah yang cenderung tidak biasa dari biasanya yang telah dilakukan selama ini itu karena kami melihat kalau kita meminta penduduknya itu untuk memisahkan sampah sesuai standar yang seharusnya, itu menurut kami agak sulit, sehingga pertama yang bisa dilakukan adalah pemisahan 3 jenis ini. Yang pertama untuk organik, kenapa kok kita menggunakan sampah organik itu dipisahkan, karena tujuannya nanti biar bisa digunakan oleh usaha-usaha yang membutuhkan sampah-sampah organik ini seperti Maggot. Kemudian yang kedua, sampah campuran ini sampah-sampah yang tidak bisa paling enggak sampai saat ini belum bisa disalurkan ke usaha-usaha yang membutuhkan sampah ini, seperti kayak sampah-sampah plastik tapi kecil-kecil seperti sampah kemasan gitu-gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu yang kecil di sini itu sampah botol. Di sini kenapa saya menggunakan ukuran yang lebih kecil dibandingkan kedua sampah ini, karena sampah botol menurut risetnya itu cenderung lebih sedikit dibandingkan kedua sampah ini. Kemudian tempat sampah ini kita desain sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari petugas sampah itu sendiri. Jadi yang seperti dapat dilihat bahwa petugas sampah di Indonesia itu cenderung mengangkat tempat sampah yang ada untuk diangkat ke transportasi yang untuk mengangkat sampah itu, sehingga di sini tempat sampah yang
tiga jenis ini dapat diambil satu persatu sehingga nanti sampah tidak akan tercampur lagi. Pak Busro, mohon stop share screen karena saya mau coba. Siap. Silakan, Mbak. Sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Jadi seperti ini gambarannya. Sehingga petugas sampah itu bisa mengangkat sampah tempat sampah ini. Jadi saya coba jelaskan sedikit. Di bagian depan ini itu merupakan bagian yang dapat dilihat oleh pemilik rumah, sehingga pemilik rumah itu mudah untuk mengakses tempat sampah, memasukkan sampah kepada tempat sampah ini. Kemudian di bagian belakangnya petugas sampah tidak perlu berjalan ke depan sini untuk mengambil sampah, tetapi tinggal menarik tempat sampah ke belakang. Kemudian tempat sampah per jenisnya itu diangkat satu persatu sesuai dengan jenisnya. Sekian, terima kasih. Ya, sedikit menambahkan. Memang selama saya mencoba 3 minggu untuk memilah sampah, Pak, memang ada jenis sampah yang tadi disampaikan Mbak Desa tidak bisa kami pisahkan karena memang tidak ada nilai ekonomisnya. Misalkan sampah plastik es teh atau minuman Milo kotak kecil itu, atau mungkin bekas dari bungkus-bungkus Indomie misalkan atau bumbu masak gitu yang tidak bisa kita evaluasikan terhadap nilai ekonomi. Jadi yang memang termasuk juga kertas, bungkus-bungkus kertas makanan yang di warung-warung atau mungkin bungkus kertas karton yang kecil-kecil itu yang tidak bisa dievaluasikan dijual misalkan. Sehingga memang ada sampah-sampah yang sekarang saat ini kondisinya memang tidak bisa kita pisahkan karena memang tidak bisa dimanfaatkan lagi, dan ada sampah-sampah yang saat ini bisa dijual seperti tadi botol-botol bekas maupun karton-karton yang ukurannya besar yang saat ini masih dimanfaatkan oleh petugas-petugas yang mengambil rongsokan barang-barang bekas itu, Pak. Dan yang terakhir yang sampah organik tadi yang saat ini memang sedang dicari nih, sampah organik tapi bersih dari kotoran, bisa untuk dijadikan pelet, di blending, dihaluskan, kemudian dijadikan pelet untuk pakan-pakan lele, pakan-pakan ternak, atau mungkin dijadikan langsung dihaluskan untuk dibuat pakan maggot atau pakan ternak cacing, gitu, Pak. Mungkin ada yang bisa ditambahkan rekan-rekan yang lain, Mbak Helen atau Mbak Lala, Mas Saiful, monggo. Cukup sih ya untuk prototipe. Cukup, Pak. Ya, ini prototipnya dalam bentuk produk ya. Tapi mungkin perlu penjelasan dari sistem kerja tadi ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya masalah utamanya itu kan dari rumah ya, dari rumah gitu. Jadi mungkin ada ini nggak ya? Kalau ada apa ya, sesuatu yang mungkin ganjel ya di hati ya. Kalau saya lihat sebenarnya cara kerja tukang sampah yang ada di kita ini kayaknya nggak manusiawi ya. Tukang sampahnya tuh bawa jadi secara fisikal kan berat itu ya, ngangkut tempat sampah ya sebesar itu gitu ya. Apa nggak ada sistem yang lebih mempermudah gitu ya, misalnya kalau di luar negeri kan tempat sampah itu udah standar ya bentuknya, yang ada rodanya itu ya, yang kontainer ada rodanya itu yang segi 4 ya. Nah kemudian masukin ke truk sampahnya itu pakai alat ya, ada cantolannya gitu ya, cantol terus dia masukin gitu. Nah itu si petugas sampah itu tidak bersentuhan sama sekali dengan sampah gitu, nggak megang sampah gitu, dia hanya megang tuas ya, menggerakkan gitu ya, menggerakkan sistem. Nah itu ini kita ngomong di negara maju ya, tapi di sini saya kira penyelesaian ini bisa dicoba ya. Nah kemudian diuji dengan ditanyakan kepada stakeholder. Nah ini stakeholdernya ada petugas sampah,
ada apa pemerintah ya, ada rumah tangga ya, ada dan lainnya ya. Jadi ya dicoba sistem ini bagaimana ya. Tapi tadi ada usaha untuk sampah botol lebih sedikit, saya kira bagus ya itu. Nah pertanyaannya nanti dibawa di truk itu dicampur lagi nggak? Itu jadi dipisah, di truknya dicampur lagi percuma gitu ya. Nah itu supaya nggak dicampur lagi bagaimana? Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang agak detail gitu ya. Jadi mungkin juga ada hubungannya dengan di rumahnya juga bagaimana ya. Tadi Pak Busro menunjukkan bagaimana di rumahnya Pak Busro gitu ya memisah-misahkan sampah itu ya. Itu kan sebetulnya mulainya kan awal mulanya dari rumah gitu. Dari rumah kemudian ke tempat sampah, dari tempat sampah ke truk sampah misalnya kan, paling nggak 3 itu aja di skenario dan dijelaskan kepada konsumen ya, kepada stakeholder tadi ya, managing stakeholder tadi. Nah kemudian hasilnya seperti apa ya. Jadi apa menurut sudut pandang petugas sampah bagaimana ya. Nah, tadi kotaknya itu kok nggak ada handle-nya, saya lihat ya, wah itu kan bawanya gimana tuh ya, susah tuh, seberat itu ya dibawa dengan cara bagaimana ya. Jadi ada bagaimana manusia itu membawa tempat sampah itu kan penting ya, apakah dengan muscle power gitu ya, dengan tenaga otot, ataukah dengan ada sistem mekanik ya, atau bagaimana gitu. Ini menarik ya sebetulnya, dan ini masalah kita bersama saya kira. Oke, jadi saya kira ini diteruskan saja dengan kelengkapannya, ini udah selesai ya, saya kira. Nah, kemudian diuji coba. Ya, jadi user test ya. Jadi kita coba kepada usernya ya, kepada petugas lapangan gitu ya, apakah bisa diterima atau tidak. Oke, saya kira ini dari kelompok ini cukup ya. Masih ada yang mau presentasi dari kelompok lain? Dari konser, dari grup konser ada? Pak Agus, mohon sedikit diskusi Pak. Memang setelah saya coba untuk 3 minggu itu, sampah yang mempunyai volume mungkin berat dan atau volume paling besar adalah sampah organik Pak. Karena dia memiliki kandungan air dan tentunya volumenya paling banyak di rumah tangga kita. Sehingga dengan pemisahan tersebut, tentunya sampah organik akan memberikan volume paling banyak di jenis organik Pak ya. Dan itu yang mengambil bukan petugas Pak. Akan mengambil orang lain yang mempunyai unit usaha, misalnya tadi makut atau cacing ternak. Jadi untuk petugas sampah akan mengambil sampah campuran, jadi volumenya lebih kecil Pak, dan lebih ringan tentunya. Nah, supaya nggak keliru gimana? Ada itu, supaya petugas sampah nggak ngambil yang organik tadi gimana? Harus ada sosialisasi mungkin Pak ya. Ya, ada tanda juga ya. Ya. Tadi kan warnanya hijau gitu ya, betul ya? Organik hijau Pak, betul, yang campuran merah. Nah, hijau, yang satu merah, satu biru gitu ya. Ya itu, jadi itu aja. Jadi itu kan kita tahunya itu kalau udah dicoba itu. Dicobakan ke petugas bagaimana, dicoba ke masyarakat seperti apa gitu ya. Ya udah, jadi sampai di tes, dari tes itu ada masukan. Kita perbaiki lagi. Oh ya kekurangannya ini, perbaiki lagi, coba lagi. Oh ini ada apa? Oh kesalahannya di proses sebelumnya misalnya gitu. Jadi memang itu. Jadi design thinking kan sebetulnya kita kan hanya mensimulasi ya, di semester ini mensimulasikan bagaimana metodologi design thinking itu untuk pemecahan suatu masalah ya, suatu. Nah ini hanya satu model ya. Kita tidak menghasilkan desain produk yang sempurna, tidak ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Di sini kita tidak melihat oh ini desainnya kurang ini kurang itu, enggak ya. Tapi kita justru membangun cara berpikirnya aja, ya metodologinya. Jadi kalau kita memecahkan suatu masalah itu mulai dari understanding, ya. Jadi mendengarkan dulu. Nah sekarang tuh ya banyak sekali ya yang inovasi itu mulainya understanding aja enggak gitu. Jadi saya kasih contoh tadi, ya ujuk-ujuk jadi ini gitu ya, ujuk-ujuk jadi robot gitu ya lah itu, ya. Robot gimana? Butuh juga enggak kok. Ya begitu dikasih robot ya nggak dipakai lah ya. Nah itu tuh problemnya di situ. Jadi justru dengan design thinking kita betul-betul kita mendengarkan ya, punya masalah tadi gitu ya. Jadi di sini nggak apa-apa ya penyelesaian tidak sempurna. Kami siap dengan
ketidaksempurnaan, karena di sini kita bukan desainnya, bukan gambarnya bagus, bukan, tapi bagaimana cara berpikir ya, cara berpikir dan metode ini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Ini itu aja, it's all ya. Jadi nanti saya kasih contoh nih yang tadi ya, ini ada dua contoh lagi nanti saya bagikan dari teman-teman yang semester lalu cukup menarik ya, dan ini bisa jadi benchmark gitu ya dari teman-teman semua. Tadi ada grup belajar online ya, sama satu lagi grup apa ini ya? Oh yang ini. Oke, nanti saya bagikan. Ya, oke ya. Jadi nanti kurang lebihnya bisa menggambarkan proses berpikir sampai dengan satu solusi. Solusinya nggak selesai nggak apa-apa. Ya, kita ini kan masih belajar. Nanti yang penting dari prototip kemudian dicoba, dan dicoba kita tahu kesalahannya, oh ini kurang ini, kita perbaiki lagi. Jadi memang prototip itu bukan sesuatu yang sempurna di sini ya, tapi benar-benar hanya ada satu wahana untuk menguji ide ini. Jadi idenya ini benar nggak, ini solusi yang ideation-nya ini yang kita buat ini harus ada prototip supaya dia bisa diuji gitu. Nah itu, jadi proses itu yang kita belajar ya. Nah, nanti dari sini kita tahu, oh ini kurangnya itu, nggak apa-apa. Jadi jangan terus kita cari sempurna terus nggak jadi-jadi. Nah itu ya, jadi ini kan saya lihat nih teman-teman ini takut salah nih ya, idenya udah ketemu tapi merasa belum sempurna terus dibiarin gitu. Nah jangan ya, selesain aja ya, diselesaikan ya, dibungkus lah ya. Ini kita udah minggu ke-15 ya, jadi kita hanya punya 1 minggu lagi. Mungkin kalau diperlukan kita tambah 1 minggu lagi ya. Setelah itu kita ujian akhir ya. Ujian akhirnya juga kita ngumpulin aja. Kita nggak ada ujian ya, jadi terus ada soal tanya jawab nggak. Tapi silahkan disempurnakan ya. Jadi yang kurang-kurangnya diperbaiki dan sebagainya. Ya, itu aja ya. Ini ada 2 contoh yang udah saya kirim ke grup. Monggo nanti ini banyak yang sudah lebih bagus ya daripada contoh ini ya. Lihat. Ini ada yang produk juga ya, meteran PLN waktu itu juga di era pandemi ya. Kita dengan kebetulan ini orang-orang PLN nih ngerjain, jadi ada PJB ya, ada kalau salah ini ya, ada teman-teman dari pembangkit Jawa Bali, ada PLN, jadi paham bener masalahnya gitu. Ya, saya kira itu teman-teman semua, saya kira tolong dilanjutkan saja ya, yang urut-urutannya ini ya dirapihkan lah ya, hurufnya yang sama ya, penampilan yang menarik lah ya. Jadi saya kira ini karena kita ini di jurusan inovasi ya, desain inovasi ya, jadi presentasi itu penting ya di sini, dan proses komunikasi itu juga penting banget. Oke, saya kira demikian teman-teman semua, waktunya sudah lewat ya, nggak apa-apa. Selamat menyelesaikan pekerjaan, semoga sehat selalu. Oke, gitu ya. Saya tutup kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.